Halo semuanya, kembali di tulisan tangan. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu white team dalam dunia cyber security. Jadi, oke langsung aja. Jadi apa itu white team? Biasanya dalam dunia cyber security atau penetration testing, kita sering mendengar ya, ada white team, kemudian red team, purple team, kemudian blue team dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas apa itu white team. Jadi white team secara umum dahulu ya. Jadi ada beberapa kata kunci nih teman-teman. Yang pertama yaitu pengawas, evaluator, penjamin kepatuhan, penengah, atau bahkan wasit. Jadi white team ini basically tim netral atau pengawas dalam penetration testing atau simulasi keamanan cyber ya biasanya ya. Nah bayangin ada wasit nih di tengah pertandingan bola antara red team dan blue team. Nah, red team sendiri yaitu attacker atau kayak hacker, kemudian blue team sendiri adalah defender biasanya. Ya ini yang bertahan, ya biasanya IT perusahaan gitu ya. Nah, white team ini yang ngawasin semua biar fair dan sesuai aturan. Mereka nggak ikut main, tapi pastiin simulasi atau latihan ini bermanfaat dan meningkatin keamanan perusahaan tentunya gitu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi istilahnya white team ini nggak bertahan karena yang bertahan itu adalah defender atau blue team, tidak menyerang juga, ya kan? Ya, yang menyerang adalah red team dan dia sifatnya adalah netral. Nah, teman-teman, kenapa sih disebut white team? Jadi white team ini ya dari konsep warna di militer atau gaming ya, biasanya white berarti netral atau transparan gitu. Nah, sedangkan kalau red ya agresif atau penyerang, kemudian blue defensif atau pertahanan. Nah, biasanya white team ini pihak ketiga ya, independen, jadi nggak berpihak kemanapun. Jadi pastinya pandangannya adalah objektif gitu ya, soal kelemahan sistem di perusahaan kita atau organisasi kita. Gitu. Nah, lanjut nih ke peran utama white team apa sih? Nah, ini ada beberapa kata kunci juga nih teman-teman. Ada manajemen, koordinasi, memastikan legal dan etis, dan serta menghindari resiko. Jadi peran utama white team sendiri lebih ke arah manajemen dan koordinasi. Jadi mereka itu atur seluruh latihan dari awal sampai akhir, termasuk nentuin aturan main nih, atau rule of the engagement, atau rule of the game. Nah, mereka biasanya memastikan semua legal dan etis. Ya, kemudian menghindari resiko, ya contohnya data bocor beneran gitu ya, jangan sampai latihan malah datanya bocor gitu. Nah, biasanya tanpa white team, latihan itu biasanya chaos ya, atau malah bahayain perusahaan gitu teman-teman. Nah, kemudian ada tugas. Nah, white team sendiri punya tugas nih ya. Nah, tugasnya ada beberapa tahapan biasanya. Ya, yang pertama adalah pada saat pretest, kemudian yang kedua adalah monitor, kemudian yang ketiga adalah post-test ya. Nah, dari ketiga ini biasanya yang dimulai dari pretest ya, mereka biasanya menyiapkan skenario ya, kemudian koordinasi antara red team dan blue team. Jadi menentuin nih ya, batas-batasnya apa aja sih gitu kan. Nih, batas-batas ya. Biasanya mereka batas-batasnya apa aja. Supaya apa? Ya, supaya tidak keluar jalur mainnya gitu ya. Gitu. Jadi mereka benar-benar apa yang boleh istilahnya boleh di attack ya. Nah, biar nggak sampai ngerusak infrastruktur beneran nih gitu, karena memang ya kuncinya adalah realistis tapi aman gitu ya. Nah, kemudian pada saat tes, white team biasanya memonitor ya. Jadi pengawasan selama selama penetration testing. Nah, white team sendiri ya, jadi dia monitor secara real time ya. Jadi mereka biasanya melihat apakah red team main ya, apakah udah mulai keluar jalur nih, atau bahkan blue team terlalu lemah nih. Ya. Nah, intervensi biasanya kalau ada yang keluar jalur ya. Nah, white team juga memfasilitasi ya komunikasi antar tim ya. Jadi simulasinya biar masih di dalam jalurnya gitu. Yang terakhir bagian evaluasi atau post test. Nah, biasanya
pada saat post test ini, jadi white team itu akan menilai hasilnya, ya, serta dari analisis temuan tentunya ya. Nah, mereka biasanya menganalisis tuh kelemahan yang ditemuin red team, seberapa bagus blue team, ya terutama dalam defendernya ya. Nah, sebagai defender gitu kan. Nah, tentunya juga mereka bisa memberikan skor atau report secara objektif gitu ya. Nah, termasuk rekomendasi improvementnya seperti apa sih gitu kan. Contohnya ya nambahin firewall di sinilah, atau mungkin ya IT-nya mungkin lebih dilatih ya dalam menghadapi serangan misalnya, contohnya ya gitu. Nah, lalu apa sih manfaat white team buat perusahaan gitu kan. Nah, kehadiran white team sendiri bikin simulasi cyber security dalam dunia cyber sendiri lebih efektif ya gitu ya, karena mereka ngasih perspektif yang nggak bias tentunya. Nah, hasil dari simulasi tersebut tentunya perusahaan supaya bisa meningkatkan keamanan cyber mereka gitu ya, dari identifikasi kerentanan misalnya. Jadi sebelum hacker beneran nyerang nih, mereka bisa ngasih penilaian objektif nih, mengidentifikasi secara objektif gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu memastikan kepatuhan atau compliance dari sisi regulasi ya. Apalagi sekarang lagi zamannya yang lagi hot hype adalah undang-undang PDP di Indonesia. Bisa juga GDPR atau bahkan ISO gitu ya. Nah, tentunya ini juga secara jangka panjang juga bagus untuk organisasi ya gitu. Nah, siapa aja sih yang bisa jadi white team gitu kan? Nah, biasanya anggota white team ini ya istilahnya independen ya, dari kebanyakan sih dari dari eksternal perusahaan ya, tapi tidak menutup kemungkinan internal perusahaan juga bisa. Nah, biasanya skill apa sih yang bisa harus dimiliki lah gitu ya. Yang pertama yaitu skill project management, karena mereka akan berkoordinasi dengan dua tim yang berbeda tentunya. Nah, tentunya juga harus bisa memberikan penjelasan ke stakeholder gitu ya. Lalu selanjutnya yaitu cyber security dasar, tidak harus expert ya, minimal dasarnya aja dulu gitu kan. Nggak perlu sampai hacker level dewa lah gitu. Nah, tapi harus paham lah minimal seluk-beluk dari red team dan blue team seperti apa gitu ya. Nah, yang terakhir adalah analisis, karena nanti dia yang bertugas untuk menganalisis secara objektif hasil dari simulasi kerentanan tersebut gitu ya. Nah, yang terakhir, apa sih perbedaan red team, blue team, dan white team ya. Ini dia lebih ke arah overseer ya biasanya. Oke. Nah, red team sendiri yang saya sampaikan sebelumnya ya, dia lebih ke attacker atau penyerang gitu ya. Kemudian blue team yaitu lebih ke arah defender atau pertahanan gitu ya. Nah, sedangkan white team sendiri ada overseer atau biasanya dia hanya supervisi ya, dia penengah istilahnya gitu. Oke, baik teman-teman, demikianlah penjelasan untuk white team dalam dunia cyber security. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye.